Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat semuanya dan tetap selalu dalam lindungan Allah. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama adalah memahami kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, mengkomunikasikan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Dan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, meyakini bahwa Nabi Nuh sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempraktekkan rasa saling memaafkan dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, merefleksi kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah menerapkan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, sebelum Ibu menyampaikan materi kita hari ini, Ibu akan bertanya dulu. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam? Apa yang kalian ingat tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam? Dan bagaimana kebiasaan kaum Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu? Sekarang kalian simak kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh disebut juga Bani Rasib. Mereka ingkar kepada Allah dengan menyembah berhala. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai utusannya untuk mengajarkan menyembah Allah dan meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan. Selama ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam berusaha mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan berhala serta segala kemaksiatan. Namun hanya sedikit yang mengikutinya. Mereka bahkan menentang dan membantah ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menantang agar Nabi Nuh alaihissalam mendatangkan azab bagi mereka. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah kapal. Kaum Nabi Nuh mencaci maki dan menertawakan Nabi Nuh. Mereka mengejek bagaimana sebuah perahu bisa berlayar di daratan. Meski dihina, Nabi Nuh tetap bersabar dan tetap teguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah kapal. Saat janji Allah Subhanahu wa taala tiba, mendung datang, langit menghitam gelap gulita. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka orang-orang yang beriman dan hewan untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh berseru untuk terakhir agar kaumnya beriman kepada Allah. Namun kaumnya tidak percaya dan menganggapnya bahwa itu adalah mendung biasa. Hujan pun mulai turun, semakin tebal, air mulai meninggi, rumah-rumah kaum Nabi Nuh pun tenggelam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam di atas kapal, ia melihat putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang pembangkang, sombong dan tidak mau mengikuti nasihat ayahnya untuk beriman kepada Allah. Namun Nabi Nuh tetap percaya dan mengajak Kan'an. Kan'an menolak ajakan Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah hingga akhirnya ia pun tenggelam. Walau kasihan, Nabi Nuh alaihissalam tetap menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang kafir akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam kita dapat mengambil banyak hikmah keteladanan beliau. Kita bisa mencontoh dari beliau, di antaranya adalah Nabi Nuh memiliki hati lemah lembut. Nabi Nuh memiliki begitu banyak kesabaran. Nabi Nuh berdakwah tanpa putus asa dan pantang menyerah. Serta Nabi Nuh gigih dan teguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati yang angkuh
akan merugikan diri kita sendiri, dan taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga dengan kisah Nabi Nuh ini anak-anakku sekalian dapat mengambil banyak hikmah dan keteladanan dari beliau. Semoga materi hari ini dapat memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.